tentang bisnisnya Raffi Ahmad. Gimana sih seorang Raffi Ahmad itu bisa berhasil memulai bisnis dan gimana? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau ngebahas ngupas tuntas tentang bisnisnya Raffi Ahmad. Gimana sih seorang Raffi Ahmad itu bisa berhasil memulai bisnis dan gimana dia bisa terus eksistensinya itu stabil di situ terus. Lah ini aku bakal ngebahas dari beberapa video yang sudah aku tonton karena aku belum mendapat kesempatan untuk bisa sharing langsung dengan Mbak Nagita ataupun Raffinya. Jadi sekarang aku mau sharing tentang dari video-video yang aku lihat, sikap dia dan lain sebagainya, sehingga membuat usaha dia semakin banyak, semakin berkembang, semakin berhasil di berbagai sisi. Jadi gini teman-teman, aku ingat banget waktu itu Mbak Gigi pernah bilang, memang usaha kita banyak banget, cuman kita itu tipikalnya nyobain semua jenis usaha. Lah dari itu kan pasti ada yang tumbang, ada yang tumbuh dan lain sebagainya. Lah dari situlah nanti kita bisa pelajari. Terus kalau yang dari Raffi sendiri, aku belajar waktu dia di wawancara sama, diajak ngobrol sama Om Tantowi Yahya ya, Om Tantowi Yahya, Helmi Yahya, itu Raffi ini ditanyain gitu loh, gimana sih usaha kok bisa sukses? Itu jawabannya itu simpel sebenarnya. Usaha itu yang penting sama partnernya itu jujur, terus kitanya jadi orang yang humble, terus juga kita ngejaga kayak silaturahim gitu kan. Kalau misalnya tua sama muda saling menghormati, kalau sama muda ya kita harus saling menjaga kepercayaan masing-masing, kurang lebih kayak gitu. Terus lagi yang bikin rezekinya makin mengalir terus itu adalah ketaatan dia kepada orang tua, tanggung jawab dia kepada adik-adik perempuannya. Itu yang bikin aku ngerasa kayak wah hebat ya sosok ini gitu. Dan seorang Mbak Gigi sendiri adalah seorang yang kayak bisa nerima suaminya ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Kadang kan ada beberapa istri itu yang gak ngedukung ketika misalnya nih, salah satu contohnya, suami pengen tinggal satu rumah sama ibunya sama adiknya dan lain sebagainya, tapi istri kadang kan wegah kayak gitu-gitu loh. Pernah kan, mungkin sering lah kita ngelihat kayak gitu di sosial media atau apapun, curhatan atau apapun kayak gitu-gitu. Tapi ini beda dengan Raffi Ahmad. Seorang Raffi Ahmad itu bisa kayak ngebawah dan apa ya, kayak klop gitu loh sama Mbak Giginya itu. Mbak Giginya bisa nerima, Raffinya bisa ngajak pada kebaikan gitu kan. Meskipun setiap orang pasti ada plus minusnya, tapi Mbak Giginya itu bisa terus jadi pakaian untuk Raffinya, begitupun dengan Raffinya. Lah ngomongin tentang bisnis mereka itu kan banyak banget. Teman-teman bisa search, teman-teman bisa cari, dan kuncinya itu dari usaha mereka itu adalah keseriusan dalam menjalani usaha. Kalau misalnya teman-teman udah mulai nih turun dropship, maksudnya mau jadi dropshipper, reseller atau apapun itu, pokoknya mau mulai membuka usaha, mulai membuka toko, mulai membuka jualannya, pastikan teman-teman harus serius di situ. Teman-teman harus pelajari, meskipun udah pernah ngelakuin ini, coba pelajari teknik yang lain. Meskipun udah melakukan cara ini, coba dengan cara yang lain lagi. Meskipun jualannya udah mulai laku 1, 2, 3, 4 dan banyak sekali, terus kembangkanlah. Hal seperti itulah yang dilakukan oleh seorang Mbak Gigi dan Raffi gitu. Jadi benar-benar salah satu contohnya dalam dunia digital yang sedang dia geluti, yang sedang mereka geluti gitu kan. Mereka tidak hanya puas dalam satu kali sehari upload video, tapi di momen-momen tertentu bahkan mereka upload 1, 2, 3 sampai pernah sebulan itu berapa video. Kalau teman-teman ingat di videonya Om Helmi Yahya itu kan sampai segitu banyak dan penghasilannya sampai bisa 5M dalam sebulan. Ini adalah bukti dari setiap usaha bentuknya apapun itu harus dengan serius, itu harus gak bisa dibuat sampai gak ada yang namanya usaha sampingan. Banyak orang yang sambil kerja kemudian melakukan jual beli atau membuka toko dan lain sebagainya. Mereka bilang ini buat sampingan, padahal salah. Seharusnya yang sampingan adalah yang pekerjaan mereka kepada suatu perusahaan gitu. Kenapa? Karena waktu mereka untuk perusahaan adalah jam 8 sampai jam 5 ataupun jam 8 sampai jam 4 Sabtu masuk.
Beda lagi kalau misalnya itu usaha sendiri, 24 jam adalah punya kalian dengan syarat tidak mengabaikan pekerjaan di kantor. Salah satu contohnya, kalian jualan online, tiba-tiba jam 9 nih, jam kerja, ada yang pesan. Pasti butuh fast response. Sementara itu adalah hak dari perusahaan yang gaji kamu. Terus gimana dong caranya? Kita setiap kali kerja pasti ada rasa jenuhnya. Dalam satu hari nih ya, pasti ada rasa jenuhnya. Entah itu di posisi ketika kita merasa ngantuk, lapar dan lain sebagainya. Lah di saat itulah mungkin agak ingin sedikit meredakan, dijawab, tapi jangan keseringan gitu. Jadi kalau bisa ya di jam istirahat, di jam pulang kayak gitu-gitu, terus atau dibuat tokonya bukanya jam berapa sampai jam berapa, itu lebih apa ya, kalau aku bilang amanahnya ada, cuman gak efisien karena setiap orang nyarinya itu kan di jam-jam tertentu. Tapi sebenarnya waktu orang belanja online, beberapa orang itu bukanya itu kalau nggak jam istirahat, lagi rame-ramenya traffic, itu jam istirahat sama jam pulang kerja. Maksudnya kayak jam 7 sampai jam 8-an, jam 9-an kayak gitu. Terus bahkan aku pernah nih pasang iklan di atas jam 10, setengah 11 kalau nggak salah waktu itu, sampai pagi, itu langsung dapat orderan banyak. Jadi beberapa orang itu ada yang insomnia, nggak bisa tidur, akhirnya apa? Buka-buka shopping online kayak gitu. Jadi semua hal itu akan bisa menjadi besar, segala sesuatu akan menjadi besar ketika kita mau menyeriusinya, ketika kita mau nggak setengah-setengah, ketika kita mau melakukan totalitas, dan ketika kita mau terus belajar meningkatkan kualitas daripada ilmu untuk mengaplikasikan usaha tersebut. So, sampai di sini video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Salam si Zoya.